Baik, kita lanjut dengan soal stoikiometri yang berikutnya. Sebanyak 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul H2O dihasilkan pada pembakaran propana C3H8. Reaksinya diberikan, pertanyaannya tentukan berapa gram C3H8 yang terbakar. Berdasarkan persamaan reaksi ini ya, kita tulis persamaan reaksinya disalin dari soal. Kemudian dari persamaan reaksi ini kita tentukan perbandingan koefisiennya. C3H8 kalau tidak ada koefisiennya berarti tidak ada angkanya, artinya koefisiennya 1 ya. Ini koefisiennya 1, kemudian O2 koefisiennya adalah 5, kemudian CO2 koefisiennya 3, H2O koefisiennya 4 ya. Nah, kita mulai ya menyelesaikan dengan 3 tahapan. Pertama, tentukan mol dari zat yang diketahui. Oke, yang diketahuinya adalah 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Nah, berarti di sini H2O ini apa sih kalau ada 10 pangkat 23 berarti JP-nya ya. Jumlah partikelnya sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 23. Nah, ini yang diketahui ya. Kemudian dimintanya harus diubah semuanya dalam bentuk molnya. Ingat, kalau diketahui JP berarti mencari molnya pakai rumus apa? Kalau yang diketahuinya jumlah partikel. Ya, betul. Mol sama dengan jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro ya. Nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti kita dapat mol punya H2O ya, karena yang diketahuinya H2O, JP-nya 1,204 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini ada angka yang sama ya, 10 pangkat 23 dibagi 10 pangkat 23 ini kan habis ya, jadinya 1. Nah, berarti tinggal membagi ini 1,204 dibagi 6,02 ya, maka hasilnya adalah 0,2 ya. 12 itu 2 kalinya dari 6 ya. Cuman karena ini bukan 12, 1,2 berarti bukan 2 tapi jadi 0,2 mol. Oke, selesai dengan mol H2O ya. Jadi diketahui H2O-nya adalah ini molnya 0,2 mol diketahui. Oke, selesai ya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan mol zat yang ditanya. Nah, yang ditanya adalah C3H8. Berapa molnya? Ingat, kita bisa bandingkan dengan koefisien ya, bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Mulai kalau koefisiennya 4, jumlah molnya 0,2 mol. Berarti kalau koefisiennya 1 ya, atau satunya berapa? Ya, satunya adalah 0,05 ya. Dari mana? Dari perbandingan koefisien kan? Ya, dari perbandingan koefisien. Jadi yang kedua, kita nyari mol yang ditanya, yaitu mol C3H8. Ya, bandingkan ya. Mol C3H8 sama dengan perbandingan koefisien. Yang ditanya C3H8 berarti koefisiennya 1 dibagi yang diketahui koefisiennya 4 dikali mol yang diketahuinya ya. Mol yang diketahuinya adalah 0,2 mol. Nah, jadi jawabannya adalah 0,05 mol. Oke, selesai ya. Jadi untuk C3H8 gitu. Ya, ini molnya adalah 0,05 mol. Nah, sebenarnya ketika sudah diketahui mol, ini mudah saja ya. Mol itu bisa dapat apa saja gitu. Bisa dapat volume, bisa dapat jumlah partikel, bisa dapat massa ya yang ditanya. Nah, udah selesai. Kemudian yang nomor 3, ubah mol zat yang ditanya dalam besaran yang diminta. Nah, ini yang ditanya adalah berapa gram. Berarti yang diminta adalah satuannya adalah eh, gram ya, atau besarannya adalah massa. Jadi yang ditanya adalah massa dari C3H8 ya, atau gramnya. Nah, pakai rumus apa? Pakai rumus yang pertama ya. Nah, pakai rumus yang pertama nih, kalau diketahui ditanyanya massa berarti pakai rumus N sama dengan GR dibagi MR ya. Mol sama dengan
massa dibagi dengan mR. Tapi nggak nanya mol, nanyanya adalah massa atau gramnya. Berarti gram sama dengan molnya dikali dengan mR. Oke, kita sudah dapat ya. Kalau ditanya massa C3H8 berarti molnya itu mol punya C3H8. Ya, itulah kenapa harus cari mol C3H8-nya gitu. Bukan mol H2O ya, mol C3H8. Nah, molnya sudah ada ya, 0,05. MR-nya juga MR punya C3H8. Berapa MR-nya? Belum ada, cari dulu ya. Gimana cara ngitung MR, masih ingat? MR C3H8 sama dengan berapa banyak jumlah C-nya? 3 ya. 3 kali ARC ditambah berapa banyak jumlahannya? 8 dikali dengan ARH hidrogen. Ya, jadi 3 kali ARC itu dari soal 12. Ya, 3 kali 12 ditambah 8 dikali ARH itu adalah 1. Jadi 3 kali 12 36 ya, ditambah 8. Nah, ini MR-nya adalah 44. Berarti yang ini tinggal dikali dengan 40. Ya, tinggal dikali 44. Berarti hasilnya 22, 0 dikali 0,1 ya, jadi 2,2 gram.